Ini adalah naluri tingkat jiwa. Bagaimana Anda bisa melawannya? Di tengah tawa leluhur naga yang agung, jejak napas naga asli dengan cepat bergabung ke dalam tubuh Xiaolong, dan segera, jejak Qin Chen pada jiwa Xiaolong terus bergetar. Raungan suara gemuruh nyanyian naga bergema di antara langit dan bumi. Awalnya, dibutuhkan ratusan ribu tahun bagi naga kecil lobster untuk menjelma sebagai naga banjir bersisik merah, dan melepaskan cangkangnya dan mengubah diri ke bentuk naga melalui penderitaan yang tak terhitung jumlahnya. Hanya dalam proses ini jiwanya dapat membangkitkan kekuatan jiwa naga dari kehidupan sebelumnya. Tapi sekarang, kekuatan jiwa naga yang tersembunyi jauh di dalam jiwa naga, dan yang telah disegel selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, tiba-tiba meledak, mengaum, dan kekuatan jiwa naga berdampak pada segel Qin Chen. Dan pada saat ini, bersenandung, di dalam cakram giok, cabang pohon iblis 10.000 dunia tiba-tiba mekar dengan aura yang mengepul, energi iblis yang mengerikan menyebar, dan langsung memasuki tubuh naga kecil itu. Energi iblis ini dengan cepat jatuh. Di atas tanda segel jiwa Qin Chen, segel jiwa lepas yang asli jatuh lagi. Qin Chen sangat gembira di dalam hatinya. Alasan kenapa dia bisa memperbudak naga lobster di awal juga karena bantuan pohon iblis 10.000 dunia. Sekarang melihat pemandangan ini, Qin Chen segera mendesak kekuatan pohon iblis 10.000 dunia di tubuhnya sendiri. Kekuatan pohon dengan cepat mengikuti hukum rantai dewa ke dalam jiwa Qin Chen, dan dengan kuat mengunci naga lobster itu. Dalam tubuh Xiaolong, jiwa naga benar-benar terbangun, dan kekuatan naga yang sebenarnya muncul dari tubuh Xiaolong. Namun, bahkan jika jiwanya diubah menjadi jiwa naga, naga itu masih diperbudak oleh Qin Chen dan tidak pernah dilepaskan. Tidak mungkin, ini pohon leluhur iblis. Kata naga leluhur Hong Huang menatap ranting pohon iblis 10.000 alam di dalam jiwa lobster naga, dan hampir gila. Ranting pohon iblis 10.000 dunia memancarkan aura yang mengepul. Meskipun mereka tidak bisa menjadi musuhnya, mereka mencegahnya mengendalikan jiwa naga dan membuatnya kembali tanpa hasil. Ah, dasar ras manusia yang bau, mengapa kamu memiliki begitu banyak harta di tubuhmu? Kamu bahkan memiliki cabang dari pohon leluhur ras iblis. Kata naga leluhur besar meraung, dan tiba-tiba, suara naga yang menggelinding langsung menyebar ke pikiran Qin Chen, menyebabkan Qin Chen mundur lagi, dan jiwanya bergetar. Jika tubuh utama ada di sini, Qin Chen pasti akan memuntahkan seteguk darah. Meski begitu, suara nyanyian naga seperti bergema di benak Qin Chen seperti guntur, menyebabkan Qin Chen menutup telinganya kesakitan dan berteriak. Suara ini terlalu tirani. Dalam tubuh Qin Chen, cahaya guntur yang mengepul melonjak, dan guntur ilahi yang berkuasa melonjak dengan gila-gilaan, sedikit mengurangi rasa sakit Qin Chen. Saat ini, naga kecil juga terbangun dari metamorfosis. Ia cemas dan menyalahkan dirinya sendiri, karena meskipun jiwa naga terbangun dan kekuatannya meningkat pesat, ia tetap tidak dapat melawan naga leluhur prasejarah di depannya. Di depan naga leluhur yang dominan, lawannya adalah dewanya. Tidak ada cara untuk melawan. Aku tidak percaya lagi, kata Qin Chen penuh dengan cahaya jiwa, meledak, dan jiwanya mekar. Qin Chen tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menggeram rendah. Cahaya guntur yang mengepul terus mengembun dan terbentuk di tangannya, dan akhirnya berubah menjadi pedang guntur yang besar. Dewa Petir, gumam naga leluhur Hong Huang menatap Qin Chen dengan dingin. Sebagai naga leluhur prasejarah, asal-usul Dewa Petir penghakiman secara alami dia tahu banyak. Bahkan di masa jayanya, ia tidak berani menantang pemilik Dewa Petir penghakiman, apalagi dia hanya dalam keadaan jiwa yang tersisa yang juga di penjara sekarang. Bocah ras manusia ini sebenarnya memiliki aura guntur petir penghakiman, bukankah dia adalah keturunan dari penguasa penghakiman? Mata leluhur Hong Huang tiba-tiba meledak dengan cahaya ilahi. Alih-alih ketakutan, itu mengungkapkan kejutan yang tak ada habisnya. Jika dia dapat menelan anak ini dan memurnikan kekuatan penghakiman guntur di tubuhnya, maka kentungannya sangat banyak.
Naga leluhur primordial sangat gembira di dalam hatinya. Hahaha, nak, senang berada di sini, jadi biarkan leluhur ini melihat betapa mengerikannya guntur ilahi yang berkuasa di tubuhmu. Kata naga leluhur meraung, tubuhnya penuh dengan aura liar, dan kekuatan kekacauan mengalir ke langit. Ini benar-benar mengerikan. Jika muncul di luar, dunia akan berguncang dan semuanya akan runtuh. Kekuatan kekacauan itu menghantam jiwa Qin Chen dan menghancurkannya, membuatnya tak bisa melawan. Tepat ketika jiwa Qin Chen berangsur-angsur hilang, sebuah buku kuno muncul. Itu adalah buku kuno yang misterius. Buku kuno misterius itu mekar dengan cahaya putih, dan pikiran Qin Chen berdengung dan bergetar, dan cahaya putih mekar, dan kekuatan tak terlihat dengan cepat mengalir keluar. Dalam jejak kekuatan itu, sepertinya ada jejak kekuatan jiwa. Rantai Dewa Hukum Qin Chen, dan kemudian dengan cepat datang ke ruang jiwa di mana manik-manik hitam terletak di sepanjang rantai Dewa Hukum. Merasakan masuknya kekuatan eksternal, manik-manik hitam itu tiba-tiba meledak menjadi cahaya hitam. Ini adalah ruang jiwa yang menahan invasi kekuatan eksternal. Dalam sekejap, seluruh danau jiwa bergetar, air memercik, ombak bergelombang, dan dasar danau bergemuruh menderu, dunia serasa bergetar. Mata para orang-orang lainnya di sisi danau jiwa ini penuh dengan kengerian. Apa yang terjadi di danau jiwa ini? Qin Chen terkejut melihat buku kuno misterius di benaknya. Cahaya manik hitam tidak bisa menghentikan invasi buku kuno misterius itu. Kekuatan misterius yang dikeluarkan oleh buku kuno misterius dengan cepat memasuki ruang jiwa di dalam manik hitam. Kemudian bergabung ke dalam jiwa Qin Chen. Naga leluhur Hong Huang menatap Qin Chen dengan ngeri. Dia merasa bahwa kekuatan misterius ini langsung menembus ruang jiwanya dan mengalir ke dalam jiwa anak ras manusia di depannya. Hanya sedikit lagi, jiwa lawan yang hancur terbakar habis, tetapi malah bersatu kembali dalam sekejap. Selain itu, naga leluhur prasejarah merasakan jiwa Qin Chen, dan dengan bantuan kekuatan misterius itu, menelan jejak kekuatan jiwa naga yang dia tinggalkan di tubuh Qin Chen. Trauma yang diderita jiwa Qin Chen sebelumnya juga berangsur-angsur pulih. Naga leluhur purba ketakutan dan geram. Dia mendesak ruang jiwa ini, dan segera, serangkaian pola dan rune yang tidak jelas dan menakutkan meledak terus-menerus, berusaha mencegah masuknya kekuatan misterius itu. Tetapi, percuma saja. Kekuatan misterius itu sama sekali tidak terhalang oleh ruang jiwanya. Naga leluhur Hong Huang meraung dengan panik, ruang jiwaku dapat memblokir semua kekuatan di dunia, dan bahkan kekuatan jiwaku sendiri tidak dapat pergi. Kekuatan macam apa ini? Kata naga leluhur prasejarah ketakutan, dan Qin Chen terkejut. Buku kuno misterius itu mekar dengan nafas jiwa Qin Chen. Jiwa Qin Chen dengan cepat pulih, dan itu membalikkan kekuatan jiwa naga leluhur prasejarah. Semangat Qin Chen juga mekar dengan nafas jiwa naga. Buku misterius kuno muncul lagi. Gumam Qin Chen tergerak, buku kuno misterius ini, setiap kali jiwanya dalam bahaya, dia akan membantu. Yang paling penting adalah, buku kuno misterius, tidak ada yang tahu asalnya, bahkan jika itu adalah Dewa Guntur yang berkuasa, Qin Chen kira-kira memiliki beberapa konsep, hanya buku kuno misterius ini, yang sangat misterius dan luas, itu mengejutkan Qin Chen berkali-kali lagi. Ketika kekuatan buku kuno misterius ini sepenuhnya terintegrasi ke dalam tubuh Qin Chen, kekuatan jiwa Qin Chen pulih sepenuhnya. Merasakan pemulihan Qin Chen, naga kecil itu sangat gembira. Ayo bertarung lagi, kata Qin Chen mendesak guntur dewa yang berkuasa di tubuhnya, dan kemudian jiwa dewa naik di udara. Dan cahaya guntur tiba-tiba memadat menjadi pedang tajam dan bergegas menuju naga leluhur prasejarah lagi. Aku harus membunuhmu kali ini, kata naga leluhur Hong Huang merasa bahwa dia sedang diprovokasi, dan meraung, api jiwa naga yang berapi-api di tangan kanannya terbakar, dan sebuah cakar melabrak jiwa Qin Chen. Dengan ledakan yang keras, jiwa Qin Chen ditembak mundur lagi oleh naga leluhur, dan retakan muncul. Jiwa yang mengepul terbakar,
beberapa kali lebih menakutkan dari sebelumnya. Jiwa Qin Chen bergetar, seperti rasa sakit yang menusuk hati. Rasa sakit yang tak tertahankan ini adalah semacam temperamen Qin Chen dan membuat keinginannya lebih kuat. Teknik terlarang jiwa surgawi dalam tubuh terus berjalan, dan kekuatan buku kuno misterius tetap ada. Jiwa-jiwa yang hancur perlahan berkumpul lagi, menelan kekuatan jiwa naga yang tersisa, dan jiwa Qin Chen memadat lagi, lebih dari sebelumnya. Itu telah banyak ditingkatkan. Qin Chen mengangkat kepalanya dan mencibir sedikit, mendesak jiwanya untuk menerkam ke arah naga leluhur prasejarah. Tidak, itu tidak mungkin. Kata naga leluhur prasejarah jelas merasa bahwa semangat Qin Chen telah meningkat pesat. Meski rohnya hancur, masih bisa dipadatkan kembali. Jiwa Qin Chen hancur berkali-kali. Lebih dari 10 kali berturut-turut, rasa sakit dari kejutan jiwa menusuk hatinya, tetapi Qin Chen terus mengertakkan gigi dan bersikeras karena dia merasakan perubahan jiwanya. Setiap kali jiwa dikalahkan, itu akan meningkat. Setelah puluhan kali berturut-turut, Qin Chen akhirnya merasa lelah. Qin Chen bersila di ruang jiwa ini, dan mulai mengolah teknik rantai surga jiwa terlarang untuk memelihara jiwanya sendiri. Melihat Qin Chen lelah dan berhenti untuk beristirahat, Hong Huang Zulong merasa lega. Jika orang ini terus bertarung, dia benar-benar akan sakit kepala. Meskipun Qin Chen tidak dapat membunuhnya, dia telah dipukuli seperti ini, tetapi pihak lain akan menghapus sedikit kekuatan jiwa naga dari tubuhnya. Perasaan seperti ini tidak nyaman bagi siapapun. Bocah ras manusia, Long Ye, aku akan berdiskusi denganmu apakah satu hal akan dilakukan. Kata Hong Huang Zulong menyaksikan jiwa Qin Chen memperbaiki rantai di sana, dan tiba-tiba mengatakan sesuatu. Qin Chen tidak peduli untuk memperhatikannya, hanya memperbaiki rantai di sana. Qin Chen membuka matanya dan melirik naga leluhur. Long Ye, setelah aku memikirkannya lagi, Anda pergi saja dari sini, saya berjanji tidak akan menghentikan Anda lagi. Kata leluhur naga. Qin Chen tersenyum, naga leluhur yang hebat ini sepertinya takut pada dirinya sendiri. Namun, Qin Chen mencibir di sudut mulutnya, maaf, saya tidak ingin pergi sekarang. Hong Huang Zulong tampak tercekik dan berkata, apa maksudmu? Qin Chen menjawab, apa maksudmu? Tidakkah kau lihat? Tuan muda ini dapat memupuk semangat rantai di sini, mengapa saya harus keluar? Ini adalah kesempatan yang bagus untuk meningkatkan diri. Mendengar itu, naga leluhur agung menjadi gila, bagaimana mungkin ada bajingan seperti itu di dunia ini? Qin Chen melirik naga leluhur Hong Huang dengan samar, dan berkata, ini sangat sederhana. Aku ingin terus menyerangmu dan terus-menerus memakan jiwamu. Saat jiwa nagamu sangat lemah, aku akan memurnikan jiwa nagamu. Kata Qin Chen. Apa? Kamu ingin memurnikanku? Hong Huang Zulong sepertinya telah mendengar beberapa lelucon. Hanya kamu, seorang manusia kecil, orang gila, kamu memang orang gila. Nak, jangan menyesal, berapa lama kamu bisa tinggal di sini? Aku tidak punya pilihan selain mengatur ruang jiwa ini sendiri. Tempat ini diatur oleh aku sendiri, dan tujuannya adalah untuk memelihara jiwa nagaku. Dalam tahun-tahun yang tak terhitung ini, saya telah membuka segel saya sendiri. Zaman yang tak terhitung jumlahnya telah berlalu. Ketika saatnya tiba, tidak peduli harta apa yang Anda miliki, Tuan Long ini dapat menghancurkan Anda secara instan. Kata naga leluhur purba menamparkan tanah dengan marah, tanah bergetar, dan segel naik ke langit. Jimat segel itu bermekaran dan terus berputar di bawah aura naga leluhur liar. Qin Chen juga dapat melihat bahwa ikatan segel di ruang jiwa ini tampaknya benar-benar diatur oleh naga leluhur prasejarah itu sendiri, bukan dibuat oleh orang kuat lainnya untuk menjebaknya. Qin Chen mengerutkan kening. Pada tubuh Qin Chen, kekuatan besar mekar, aura tak terlihat perlahan terungkap dari tubuh Qin Chen, dan mulai mengalir ke segel ini. Hong Huang Zulong menatap Qin Chen dengan curiga. Apa yang ingin dilakukan anak ini? Kekuatan Qin Chen memasuki pola ini, mulai menyatu dengan pola,
dan perlahan memperbaiki segel dan pola di sini. Mata Hong Huang Zulong melebar, seolah-olah dia telah melihat sesuatu yang tidak dapat dipercaya. Sial, tidak, anak ini benar-benar ingin memperbaiki segel yang kubuat sendiri. Hahaha, nak, apakah kamu ingin memperbaiki segel jiwa yang dibuat oleh leluhur ini? Hahaha, kamu orang kecil, kamu pikir kamu siapa? Bahkan jika itu sosok tertinggi milik ras manusiamu, tidak akan mampu memperbaikinya.